Ardi seorang pemuda berumur 24 tahun yang memutuskan menjadi supir GrabCar setelah berhenti dari pekerjaan sebelumnya. Ardi orang yang ramah dan mudah bergaul. Meskipun baru 2 minggu menjadi supir GrabCar, Ardi sudah memiliki banyak teman. Sebulan sudah Ardi menjadi supir GrabCar, Ardi sudah merasa nyaman. Di samping itu, akunnya pun terhitung gacor karena banyak orderan yang masuk. Bahkan pendapatan Ardi melebihi dari tempat kerja Ardi sebelumnya. Ardi bergumam dalam hati, "Alhamdulillah, kalau pendapatanku terus begini, aku bisa lebih membantu renovasi rumah ibuku di kampung." Keesokan harinya, Ardi sedang mangkal bersama teman-temannya dan waktu sudah menunjukkan pukul 00:15. Teman-teman Ardi pun pamit pulang duluan ke Ardi karena orderan pun sudah mulai sepi. "Di, saya pulang duluan ya, sudah ngantuk juga ini mata," kata salah satu teman Ardi yang bernama Firza. "Oke Zah, hati-hati di jalan ya," jawab Ardi. Sebelum pergi, tiba-tiba Firza menghampiri Ardi sambil mengatakan sesuatu dengan nada yang pelan. "Hati-hati kalau narik malam, kalau ada orderan dengan alamat yang tidak jelas, mending gak usah diambil." Ardi hanya tersenyum dan tidak serius menanggapi hal itu. Ya, mungkin itu hanya bercanda, karena memang Firza itu orang yang jahil dan senang bercanda. Selang setengah jam Firza pergi, tiba-tiba HP Ardi berdering menandakan orderan masuk. "Alhamdulillah, ada orderan lagi. Sekalian pulang saja deh kalau gitu," ucap Ardi sambil melihat lokasi penjemputan atas nama Vina. Titik jemput di Jalan Mawar nomor 13. Ardi tidak menaruh curiga sedikit pun, meskipun Ardi baru dengar nama jalan itu. Ardi meluncur menuju alamat tersebut. Selama perjalanan menuju titik jemput, Ardi merasa aneh. Kok jalanan sepi hari ini? Biasanya hari Senin gini ramai walaupun malam. Ardi masih berpikir positif. Mungkin memang karena sudah malam banget, makanya sepi. Sesampainya di lokasi, Ardi melihat ada rumah besar yang berada di situ. Dan cuma itu satu-satunya rumah yang Ardi lihat. Tidak ada rumah lain lagi di sekitar situ. Ardi berhenti pas di depan pagar rumah tersebut. Terlihat seorang wanita cantik memakai kemeja putih dan rok panjang hitam, serta didampingi seorang laki-laki tua yang berada di sampingnya, sudah berdiri menunggu kedatangan Ardi. Ardi menyapa wanita itu dengan ramah. "Mbak Vina ya?" Wanita itu tidak menjawab. Ia langsung membuka pintu mobil, lalu duduk di belakang tanpa bicara. Ardi sedikit agak melirik ke laki-laki tua itu. Dalam hati Ardi bergumam, "Oh, mungkin itu orang tuanya." Ardi memutarkan mobil dan sekalian pamit ke laki-laki tua itu. "Mari Om." Laki-laki tua itu hanya tersenyum tanpa menjawab apapun. Ardi mencoba bertanya lagi dengan ramah. "Malam Mbak, tujuannya ke Jalan Kenanga ya?" Wanita itu menjawab dengan nada lirih dan dingin. "Iya, tolong cepat." Di tengah perjalanan, Ardi mulai merasakan hawa yang tidak enak. Ardi mulai mencium aroma tanah basah yang mulai memenuhi mobil. Ardi berusaha mengalihkan dengan menyalakan musik dengan pelan. Tapi anehnya, radio hanya mengeluarkan suara statis. Ardi mencoba basa-basi lagi dengan niat agar suasana tidak terlalu mencekam. "Baru pulang dari rumah orang tuanya ya Mbak, kok malam banget?" Wanita itu hanya menatap kaca lalu menjawab dengan suara pelan. "Saya harus pulang. Mereka sudah menunggu." Ardi melirik spion tengah. Ardi kaget ketika wanita itu tidak terlihat dalam pantulan kaca. Dengan refleksnya, Ardi lalu menoleh sebentar ke kursi belakang. Tetapi wanita itu masih terlihat dengan posisi menunduk. Tanpa Ardi sadari, jalanan yang dilalui makin aneh. Dari jalan kota berubah menjadi jalan sempit penuh pepohonan, padahal aplikasi menunjukkan rute normal. Tiba-tiba wanita itu berbicara. "Pak, jangan lihat ke belakang. Apapun yang terjadi." Ardi panik, tapi rasa penasaran membuatnya melirik. Dari kaca belakang tampak bayangan banyak orang berlari mengikuti mobil. Wajah mereka pucat, mulut terbuka lebar seperti menjerit, tapi tanpa suara. Ardi makin panik dan ketakutan. Lalu Ardi menginjak gas sekencang-kencangnya. Tapi speedometer menunjukkan 0 km per jam meskipun mobil terasa melaju cepat. Wanita itu tiba-tiba berkata dengan pelan,
Terima kasih sudah mengantarkan saya. Turunkan saya di depan gerbang itu. Mobil berhenti sendiri di sebuah gerbang tua, yang ternyata itu adalah pemakaman tua. Gerbangnya tiba-tiba terbuka pelan dengan sendirinya. Ardi makin panik dan dengan refleksnya, Ardi melihat ke belakang, tetapi wanita itu sudah tidak ada. Ketika Ardi melihat lagi ke depan, tiba-tiba wanita itu sudah berada tepat di depan kaca mobil Ardi dengan posisi muka yang menempel ke kaca dengan wajah yang sangat pucat, penuh tanah, mata kosong dan bibir yang tersenyum. Ardi berteriak dengan kencang, lalu tiba-tiba tidak sadarkan diri. Keesokan paginya beberapa warga menemukan mobil Ardi yang terparkir tepat di depan gerbang pemakaman tua dengan posisi mesin masih menyala, pintu terbuka, dan Ardi yang masih tak sadarkan diri. Lalu Ardi dibawa oleh warga ke rumah kuncen pemakaman tua itu yang kebetulan lokasinya tidak jauh dari makam itu. Setelah Ardi sadar, kuncen itu mengatakan kepada Ardi, kejadian ini sudah 2 kali terjadi dan untungnya Ardi masih dikasih keselamatan. Karena waktu kejadian pertama ini terjadi, sang supir tidak selamat. Karena saking paniknya, supir menginjak gas dengan kencang lalu menabrak pohon besar yang berada tepat di pinggir gerbang makam tua dan meninggal. Ardi masih penasaran, lalu bertanya kepada kuncen itu, kenapa dia sampai mengganggu dan mencelakai? Kuncen itu hanya menjawab dingin sambil tersenyum. Lain kali kalau bekerja, jangan lupa berdoa dan minta perlindungan kepada Gusti Allah. Setelah kejadian itu, orderan yang masuk makin ramai, sampai-sampai Ardi dapat membereskan renovasi rumah orang tuanya dari hasil pekerjaan Ardi selama jadi supir GrabCar. Meskipun sampai saat ini Ardi masih belum mendapat jawaban atas kejadian itu, dan semenjak kejadian itu, Ardi sudah tidak berani lagi menarik penumpang di atas jam 00:15 malam.